Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pratama Fitri Syadidah. Kali ini saya akan membahas materi tentang operasi aljabar bentuk akar. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari bab bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar pada bentuk akarnya. Sebelumnya, kita ingat kembali tentang sifat yang berlaku pada operasi bentuk akar. Pada perkalian dan pembagian, kita bisa membagi atau mengalihkan terlebih dahulu angka yang ada di dalam akar, setelah itu baru di akar. Namun, ternyata pada penjumlahan dan pengurangan tidak bisa diperlakukan cara atau sifat seperti itu. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan operasi penjumlahan pengurangan yang ada di bentuk akar. Yang pertama adalah tentang operasi penjumlahan bentuk akar. Contohnya 7 akar 2 ditambah 3 akar 2. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa 7 akar 2 itu bukan 7 puluhan kemudian akar 2 satuan, tidak. Namun 7 akar 2 itu adalah 7 dikali akar 2. Kemudian untuk 3 akar 2 itu 3 dikali akar 2. Dan penjumlahan bentuk akar yang seperti ini bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan angka yang ada di luar akar, sedangkan yang di dalam akar nilainya tetap. Sehingga 7 ditambah 3 sama dengan 10 akar 2. Yang artinya 10 akar 2 itu adalah 10 dikali akar 2. Kenapa bisa seperti ini? Jadi konsepnya pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, angka di dalam akar, bentuk akarnya itu dianggap sebagai variabel atau peubah, atau lebih mudahnya kita anggap sebagai benda. Yang misalkan kalau akar 2 di sini saya sebut sebagai pensil, maka 7 akar 2 itu bisa kita lihat dia adalah 7 pensil. Sedangkan pada 3 akar 2, karena bentuk akarnya sama yaitu akar 2, maka dia juga menunjukkan jumlah dari suatu benda yang sama yaitu pensil, 3 pensil. Nah, 7 pensil ditambah 3 pensil apabila digabungkan yang menjadi 10 pensil. Karena pensil tadi akar 2, jadi jawabannya 10 akar 2. Ini adalah konsep yang berlaku pada penjumlahan dan nanti juga berlaku pada pengurangan bentuk akar. Itulah kenapa pada penjumlahan dan pengurangan diperlukan bentuk akar yang sama agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang memiliki nilai angka di dalam akar beda. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu, akar 5 sebelumnya sama dengan 1 akar 5. Yang biasanya 1 itu tidak ditulis karena 1 dikali akar 5 hasilnya tetap akar 5. Sedangkan untuk yang nilai akarnya sama yaitu 2 akar 3 dan 8 akar 3 ini yang bisa kita jumlahkan, karena kalau dimisalkan sebuah benda maka sama-sama akar 3 jadi memiliki benda yang sama jenisnya. Jadi sama seperti 2 pensil dengan 8 pensil. Nah, bisa kita kerjakan dengan cara menjumlahkan yang di luar akar, sedangkan akar yang di dalam akarnya cukup ditulis sekali, menjadi 2 ditambah 8 akar 3 dan 1 akar 5 saya tulis lengkap supaya kalian tidak bingung. Apabila tidak ditulis juga tidak apa-apa satunya. Hasilnya adalah 10 akar 3. Saya tulis tetap lurus di bawahnya supaya tidak bingung. Sehingga sekarang kita mempunyai 10 akar 3 ditambah 1 akar 5. Jika dimisalkan sebuah benda, maka akar 3 dengan akar 5 itu adalah benda yang berbeda. Misalkan akar 3 itu pensil, akar 5 itu penghapus, maka 10 pensil dan 1 penghapus tidak bisa dijumlahkan. Jadi kita hanya bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu 10 akar 3 ditambah akar 5. Ini adalah jawaban akhirnya. Tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Secara umum, bentuk penjumlahan operasi pada bentuk akar itu bisa ditulis dengan A akar C ditambah B akar C. Hasilnya adalah yang di luar akar A dengan B ditambahkan, kemudian yang di dalam akar tetap ditulis 1 kali. Yang kedua, operasi pengurangan bentuk akar.
Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pengurangan bentuk akar konsepnya sama dengan penjumlahan, maka yang bisa dikurangi adalah angka yang di luar akar dengan syarat angka yang di dalam akar nilainya harus sama. Jadi untuk 7 akar 2 dikurangi 3 akar 2, 7 dikurangi 3 hasilnya menjadi 4 akar 2-nya tetap. Sedangkan 4 akar 2 itu artinya adalah 4 dikali akar 2. Soal berikutnya, saya akan memberikan soal yang memiliki nilai berbeda pada bentuk akarnya. Sama seperti yang tadi, bahwa akar 5 itu sama dengan 1 akar 5. Nah, yang bisa dihitung atau dikurangi hanya yang akarnya sama, yaitu 8 akar 3 dikurangi 6 akar 3. 8 dikurangi 6, kemudian akar 3-nya tetap ditulis dan ditambah 1 akar 5. 1 boleh tidak ditulis. Selanjutnya 8 dikurangi 6 itu 2, akar 3-nya tetap ditulis dan ditambah 1 akar 5. Dari sini tidak bisa dijumlahkan karena nilai yang di dalam akar tidak sama, sehingga kita cukup menyederhanakan, hasil akhirnya adalah 2 akar 3 ditambah akar 5, satunya tidak ditulis. Bentuk pengurangan ini secara umum bisa kita tulis dalam A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dan B yang merupakan angka di luar akar dikurangi dan akar C tetap ditulis 1 kali. Yang ketiga, selanjutnya operasi perkalian pada bentuk akar. Konsep operasi perkalian sama seperti sifat yang berlaku. Contohnya 7 akar 2 dikali 3 akar 2. Hasilnya yang di luar akar kalikan juga yang di luar akar, yang di dalam akar kalikan juga yang di dalam akar. Sehingga jawabannya 21 dapatnya dari 7 kali 3, 2 kali 2 itu akar 4. Nah, dari sini akar 4 itu ternyata bisa dicari. Hasil dari akar 4 adalah 2, sehingga jawabannya menjadi 21 dikali 2, bukan 21 2. Jelas ya? Sehingga 21 dikali 2 hasilnya adalah 42. Ini kembali lagi ke pengertian bahwa 21 akar 4 itu artinya 21 dikali 4. Nah, sekarang untuk soal yang memiliki nilai di dalam akar berbeda. 7 akar 2 dikali 3 akar 5. Sama seperti sifat yang berlaku bahwa angka di dalam akar boleh dikalikan. Sehingga yang di luar akar kalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar juga kalikan yang di dalam akar. Dihitung masing-masing 7 kali 3 21, 2 kali 5 10, namun tetap di dalam akar. Akar 10 jika kita cari maka tidak ada bilangan bulat yang menunjukkan nilai hasil dari akar 10. Maka tidak perlu kalian hitung apabila kalian tidak memegang sebuah alat hitung, misalkan kalkulator. Jadi jawabannya tetap 21 dikali akar 10, akar 10-nya tidak dihitung, jawaban akhirnya tetap 21 akar 10. Bentuk ini secara umum bisa kita tulis dalam A akar C dikali B akar D sama dengan A dengan B dikalikan karena dia sama-sama di luar akar, dan C dikali D itu sama-sama di dalam akar. Yang keempat adalah operasi pembagian bentuk akar. Contohnya 4 akar 6 dibagi 8. 4 dan 8 itu angka yang di luar akar. 4 per 8. Akar 6 itu angka di dalam akar. Maka yang di dalam akar tidak ada temannya untuk saling dikalikan, sehingga jawabannya cukup kita tulis seperti ini. Kemudian kita cari hasil dari 4 dibagi 8. 4 dibagi 8 tidak bisa ditemukan bilangan bulatnya, maka kita sederhanakan saja dengan cara 4 dibagi 4 1 dan 8 dibagi 4 2. Jadi jawabannya menjadi setengah dikali akar 6. Seperti yang sudah saya jelaskan, perkalian tidak perlu ditulis simbolnya, maka cukup ditulis setengah akar 6. Soal berikutnya, 4 akar 6 dibagi 8 akar 2. Yang di luar akar ditulis dulu 4 per 8, yang di dalam akar tulis dulu akar 6 per akar 2. Yang di luar akar kita hitung
4/8 hanya bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kita tulis di bawahnya supaya lebih jelas dan tidak bingung. Selanjutnya untuk akar 6 dibagi akar 2 kita hitung sendiri. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya akar 3. Kita tulis tepat di bawahnya. Sehingga hasilnya sekarang adalah setengah dikali akar 3. Sekali lagi, perkalian itu simbolnya tidak bisa ditulis, tidak apa-apa, sehingga jawabannya adalah setengah akar 3. Bentuk ini secara umum bisa dinyatakan dalam A akar C dibagi B akar D sama dengan A dengan B dibagi, karena sama-sama di luar akar, sedangkan C dan D dibagi sama-sama di dalam akar. Selanjutnya saya akan berikan contoh soal yang agak berbeda dengan dua soal sebelumnya. Jadi ada soal 4 akar 2 dibagi 8 akar 6. Caranya hampir sama. Cari dulu nilai untuk yang di luar akar dan yang di dalam akar sendiri-sendiri. Sekarang 4/8 kita hitung. Tidak ada bilangan bulat yang menunjukkan hasil dari 4 dibagi 8, maka kita sederhanakan saja menjadi dibagi 4 pembilangnya dan dibagi 4 penyebutnya sama dengan setengah. Setengah atau 1/2 tulis di bawahnya tepat supaya tidak bingung. Selanjutnya kita hitung untuk yang bentuk akar. Akar 2 dibagi akar 6 itu artinya berarti 2 dibagi 6. Tidak ada bilangan bulat yang mewakili hasil dari 2 dibagi 6. Maka kita sederhanakan saja. 2 dan 6 bisa dibagi dengan satu angka yang sama, yaitu 2. Maka akar 2 dibagi 2 hasilnya akar 1, akar 6 dibagi 2 hasilnya akar 3. Selanjutnya yang bisa dihitung adalah akar 1. Akar 1 sama dengan 1, sedangkan akar 3 itu tetap akar 3. Jadi jawaban dari akar 2 per akar 6 adalah 1 per akar 3. Jawabannya taruh di bawahnya tepat, sehingga sekarang kita punya jawaban 1/2 dikali 1 per akar 3. Bentuk perkalian pecahan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara pembilang kalikan pembilang, yaitu 1 kali 1, dan penyebut dikali penyebut, yaitu 2 kali akar 3, yang hasilnya adalah 1/2 akar 3. Latihan soal 1 yang perlu kalian kerjakan adalah tentang perkalian dan pembagian. Gunakan sifat dan konsep dengan contoh soal yang sudah saya jelaskan tentang perkalian dan pembagian. Kemudian untuk latihan soal 2, ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekali lagi, kerjakan dengan cara dan langkah yang sama seperti yang sudah saya contohkan. Demikian adalah video saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.